Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, khususnya untuk asisten keperawatan yang menyaksikan materi ini. Untuk KDTK, keterampilan dasar tindakan keperawatan, pembelajarannya masih sistem online, dan untuk prakteknya saya memasukkan materi awal dulu kepada anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ke YouTube. Nanti setelah materi pertama ini akan diadakan praktek. Ya, langsung saja ya untuk ke materi KDTK-nya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Untuk di sini ada tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran KDTK ini adalah untuk mengenali alat, memahami tindakan, paham secara materi praktek, bisa memberi terapi dan yang benar dan baik sesuai keperluan pasien, sesuai asuhan keperawatan yang sudah dituliskan SOP. Jadi inti tujuan dari pembelajaran KDTK ini, anak-anakku, untuk mengenal alat. Jadi misalkan Bapak kasih contoh untuk penyakit, misalkan untuk infus kan kita harus tahu itu alat apa saja sih yang diperlukan di infusan. Nggak mungkin kan kita ambil bed making mah kan buat buat bed gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada paham alat. Sangat penting dalam memahami alat-alat apa saja yang akan digunakan. Yang tadi Bapak bilang bahwa alat apa saja sih yang digunakan pada saat nginfus, peralatan-peralatannya apa saja. Yang kedua ada dosis. Harus mengetahui obat apa saja yang diperlukan oleh pasien sesuai anjuran dokter. Jadi kan kita itu pasti dapat terapi obat dan dosis-dosisnya itu harus benar dikasih sesuai kebutuhan pasien. Next, ada fungsi dan kegunaannya. Dalam asuhan keperawatan kita harus tahu fungsi dan kegunaan apa saja yang diperlukan oleh pasien. Misalkan nyeri, itu obatnya keterolak. Obat keterolak itu sangat sakit ya. Yang Bapak pernah bilang juga kepada teman-temanku sebelum pembelajaran online. Jadi kalau gimana sih caranya rasanya perih dalam mengatasi semua. Next. Di sini ada yang pertama ada mampu memberikan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah sebuah rangkaian interaksi antara perawat dengan pasien dan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien. Kegiatan ini adalah yang paling sering Anda lihat atau rasakan. Beberapa hal yang ditemukan dalam asuhan keperawatan contohnya adalah merapikan tempat tidur, memindahkan pasien berjalan menuju kursi, mengatur posisi berbaring pasien. Itu biasanya kalau pas ngasih makan. Terus ada apalagi memandikan pasien, mengganti balutan luka, contohnya seperti balutan yang bekas atau post-op. Pos itu adalah setelah op itu setelah operasi.
memberikan kompres air hangat maupun air dingin, memberikan obat menurut jadwal yang diatur dokter. Biasanya obat itu masuk di jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Biasanya juga obat juga masuk ke, ada yang obat jam 4 subuh ada juga ya. Terus ada mencatat jumlah urin dan asupan cairan pasien. Biasanya pagi urin pasien itu warnanya kuning pekat atau kuning biasa atau bening dan lain sebagainya. Ada mengambil darah untuk pemeriksaan penunjang dan masih banyak lagi lainnya. Ini yang kedua adalah mampu menjadi penyuluh dan konselor bagi pasien. Selain melakukan tindakan medis, perawat juga harus apik dalam berkomunikasi dengan pasien. Ya, yang sudah saya ajarkan untuk kelas 1 ya, tentang komunikasi keperawatan, tentang kepercayaan antara pasien dengan perawat dengan pasien, itu harus kalian masih masuk ya ke dalam mampu menjaga penyuluhan dan konselor bagi pasien. Kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya, pencegahan penyakit dan upaya meningkatkan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya adalah selain itu, bersama dengan dokter, perawat juga harus mampu terlibat dalam konseling pasien dan keluarganya untuk menentukan pengobatan pasien. Jadi setelah perawat itu mengkonsulkan kepada dokter itu bisa mengambil keputusan seperti harus dikasih obat apa saja, kasih vitamin apa saja. Nah, itu tugasnya perawat konsultasi dengan dokter. Yang ketiga ada melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Dalam praktek di lapangan, seringkali dokter kesulitan mengerjakan tugasnya karena jumlah pasien yang banyak atau harus menangani pasien yang gawat darurat. Pada kondisi tersebut, dokter akan mendelegasikan tugas kepada perawat. Yang tadi saya bilang lagi bahwa tugas perawat itu konselor dokter. Jadi dokter tanpa ada perawat itu masih merasa kebingungan. Pada kondisi ini, perawat harus mampu mengerjakan dengan baik dan tepat. Tugas delegatif tersebut antara lain memeriksa tanda vital pasien, apa yang dirasa pasien, periksa tanda-tanda vital pasien, tekanan darah, laju pernapasan, frekuensi nadi, dan suhu. Memberikan informasi tentang penyakit serta rencana pengobatan, serta memberikan imunisasi dasar sesuai program pemerintah. Di sini ada mampu melayani dalam keadaan keterbatasan. Setiap perawat harus siap sedia bila ditempatkan di daerah yang serba terbatas, di mana tidak ada tenaga kesehatan lainnya, obat dan sarana terbatas, atau bahkan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan yang jauh. Dalam kondisi ini, perawat harus tetap mampu melakukan pengobatan untuk penyakit umum sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Jadi bila mana perawat ini ditempatkan di daerah yang sangat terbatas, jangankan untuk obat, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya tidak tercukupi, itu biasanya perawat merujuk ke
tempat yang lebih lengkap. Bila diperlukan, perawat juga bisa akan memberikan rujukan, kan yang tadi saya bilang, kepada pasien atas petunjuk dokter. Mau di mana saja nggak apa-apa kalau misalkan rujukannya, yang penting rumah sakit yang dirujuk itu lengkap alatnya, fasilitasnya, jangan sampai kekurangan kayak yang sama di rumah sakit yang kita bekerja. Next, ada yang kelima adalah memberikan pertolongan pertama dalam kondisi gawat darurat. Biasanya ini adanya di IGD ya. Seperti pertolongan pertama itu misalkan pasien merasa sesak napas, kita kasih oksigen. Pasien baru datang pasien datang melalui IGD. Kita apa dulu tindakannya? Misalkan infus, itu udah pasti. Dalam kondisi gawat darurat, perawat boleh memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Contoh pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah pompa jantung dalam kondisi henti jantung. Jadi pompa jantung itu di situ pompa jantung itu biasanya dilakukan oleh gadar. Kalau misalkan dulu kita biasanya langsung pompa jantung untuk bisa pasien itu bisa bernapas lebih panjang lagi, memberikan bantuan napas dan sebagainya. Oke, segitu materi dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali untuk like, comment, and subscribe. Semoga kita hidup sehat semuanya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa tetap di rumah saja, lebih semangat. Saya yakin bahwa kalian ini kangen ke sekolah, tapi jangan mudah-mudahan bumi kita atau negara kita atau seluruh dunia terhindar dan sembuh dan bisa melawan COVID-19. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.